Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sobat Kairos, kunci untuk mendapat pengampunan dari Tuhan adalah dengan membuka hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita dan hendak mengajarkan kita untuk memahami bagaimana pengampunan itu bekerja dalam hidup kita. Ini juga yang diformulasikan dalam doa Bapa kami yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini sesungguhnya menjadi renungan yang mendalam bagi hidup kita. Supaya jikalau masih sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, berarti kita juga belum waktunya untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Orang yang dosanya diampuni Tuhan tentu pasti mengalami rasa sukacita yang tiada tara karena telah menikmati kasih setia Tuhan. Dan rasa sukacita itu pula lah yang akan menjadi alasan bagi kita untuk bisa lebih mudah mengampuni orang lain dan mencegah dendam berkarat, dendam yang tertanam dalam diri kita. Tuhan mengampuni kita tanpa memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Untuk itu, masakan kita hitung-hitungan. Sobat Kairos, Tuhan Yesus telah memberi cara yang mudah bagi kita untuk mengampuni. Ketika Yesus menerima deraan, siksaan, caci maki, dan hinaan di kayu salib, Yesus meresponnya dengan pernyataan yang sangat dalam. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 24. Artinya, dengan menganggap kelakuan orang itu adalah bagian dari ketidaktahuannya, artinya masih ada harapan untuk menyadarkan. Masih ada harapan untuk mengajari atau memberi pengetahuan yang baik kepadanya. Memang sungguh sulit menghilangkan rasa sakit yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak mudah untuk melupakan perbuatan yang jahat yang kita terima. Bisa saja ada luka atau trauma yang menyiksa batin dan hati kita akibat perlakuan orang kepada kita. Tetapi suka atau tidak suka, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah memberi perintah yang akan menghancurkan hidup kita. Supaya kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kita agar mampu melakukannya. Roh Kudus akan bekerja untuk menggerakkan kita melakukan pengampunan melampaui batasan kemampuan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, percayalah, dengan kemampuan pengampunan kepada sesama yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan mengabulkan doa-doa permohonan dan pengharapan kita. Sebagaimana Nabi Yesaya berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit
hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Maka sekali lagi, mari kita renungkan dan hayati serta lakukan perintah Tuhan Yesus yang berkata, "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.